10 amalan pelebur dosa. Pertama, taubat. Hal ini disepakati oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Kedua, istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda yang artinya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ketiga, melakukan amalan kebaikan sebagai pelebur dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dirikanlah salat itu pada pagi dan petang dan pada sebahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Keempat, saling mendoakan sesama orang beriman, seperti doa ketika melakukan salat jenazah. Dari Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, melainkan mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Kelima, amalan kebaikan yang ditujukan untuk mayit. Contohnya adalah sedekah. Amalan sedekah ini bermanfaat bagi mayit berdasarkan dalil yang sahih. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya melakukan puasa untuknya. Keenam, syafaat Nabi SAW dan yang lainnya pada pelaku dosa besar di hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda yang artinya, syafaatku diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ketujuh, musibah di dunia yang menjadi sebab terhapusnya dosa. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Kedelapan, ujian di alam kubur, termasuk siksaan di alam kubur yang menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Kesembilan, kengerian dan kesulitan pada hari kiamat. Kesepuluh, rahmat dan ampunan dari Allah tanpa sebab yang dilakukan oleh hamba.